Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita pengabdian masyarakat yang di Wonodadi 2, kita langsung ke lokasi kebun kelapa sawitnya. Nah, sekarang kita coba lihat terkait dengan pemanfaatan tandan kosong ini di RKPU, Rumah Kompos Pendidikan Untan. Bersama saya sudah ada Mas Saburi, Sarjana Pertanian, yang sehari-hari memang di rumah kompos inilah ya Mas ya. Ya. Jadi mungkin Mas bisa bantu saya untuk menjelaskan ini, karena kemarin kami ke lahan pertanian, artinya lahan sawitnya, terkait dengan pemanfaatan kompos ini, lalu prosesnya bagaimana, berapa lama dan sebagainya. Silakan Mas. Mulai dari tandan kosongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terkait proses pengomposan pada janjang kosong kelapa sawit, dari perusahaan biasa langsung dikasih aktivator untuk merombak bahan-bahan kelapa sawit. Biasanya setelah dari boiler itu dikeluarkan dari boiler, terus diberi aktivator, bioaktivator, kemudian dibuang ke lapangan tempat untuk pembuangan janjang kosong. Nah, proses pengomposan dari janjang sawit utuh sampai menjadi bentuk yang matang itu biasanya terjadi 3 sampai 6 bulan. Itu kalau di lapangan. Walaupun itu sudah dikasih dengan bioaktivator. Tujuan bioaktivator ini adalah untuk mempercepat proses perombakan atau proses inkubasinya, Pak. Gitu. Nah, sedangkan kalau janjang sawit yang dari pabrikan, dari boiler itu, kita bawa ke rumah kompos pendidikan Untan, kita buat, kita cacah terlebih dahulu. Proses dari tandan kosong menjadi kompos itu diperlukan sekitar waktu 3 bulan. Oh, lebih cepat. Lebih cepat. Oh, Nah, jadi dari ini tadi. Iya, Coba misalkan langsung seperti ini. Nah, ini. Janjang sawit utuh, Ini udah kering begini kan? Udah kering. Jadi agak lambat proses pengomposannya, Pak. Oh. Berbeda dengan kondisi yang masih lembab, basah. Oh. Nah, Jadi dari kondisi kondisi kering ini, tandan di- utuh ini, Hmm. terlebih dahulu kita rajang-rajang dulu, dikecilkan, biar nantinya Oh, lebih seperti ini. mudah kita cacah pakai mesin. Kayak sabun ya. Iya. Oh, baru ini terus masuk Nah, ke mesin. setelah bentuknya kita rajang kecil-kecil seperti ini, Mhm. baru kita masukkan ke mesin pencacah. Oh, ini. Iya. Oh, ini mesin pencacahnya. Nanti dari mesin pencacah ini, dia akan berbentuk seperti sabut yang halus, Oh. kayak bentuk fiber gitu, Pak. Satu kali cacah aja nih dari yang tadi itu ya. 1 kali cacah. Nah, nanti begitu keluar hasil cacahan, baru dicampur dengan aktivator lagi. Kita tambahkan aktivator. Aktivatornya itu bisa berupa E4 ataupun jenis aktivator yang lain. Bisa juga menggunakan mikroorganisme lokal. Bisa juga menggunakan pupuk hayati kalau mau, Pak. Kalau pupuk hayati ini Iya, bisa digunakan. pupuk hayati itu paling umum biasa dari trichoderma. Karena ini untuk petani kan. Iya. Yang paling mudah menurut Mas sarankan Paling apa? mudah aktivatornya itu cukup menggunakan E4. Itu paling Oh, mudah di E4. pasaran. Kalau untuk biasa kalau petani bantuan, biasa diberi itu BK. Itu lebih BK. bagus lagi, Pak. Nah, Oh, BK lebih bagus dari BK E4. lebih bagus lagi. Itu khusus untuk tanah gambut malah. Oh, ini tanah gambut. Iya. Nah, nanti eh, dari janjang kosong yang udah dicacah, nanti kita campur dengan pupuk kandang. Pupuk kandang ini bisa berupa pupuk kandang sapi ataupun bisa berupa pupuk kandang ayam. Sama baiknya. Sama baiknya.
Nanti dicampur, habis itu baru disiramkan dengan E4 ataupun BK yang sebelumnya udah kita encerkan. Nanti dicampur merata, udah merata baru kita inkubasikan secara Yang tertutup. dalam bak-bak seperti Iya, ini dalam ya? bak-bak seperti ini. Nanti ditutup. Mhm. Nah, selang untuk tahap pertama ini 7 hari sekali ataupun 3 hari sekali nanti dibolak-balik agar panas yang terjadi di proses inkubasi itu merata. Berapa? 3 kali? 3 atau 3 hari 7 hari atau sekali. Paling tidak 7 hari sekali. Paling tidak 7 hari sekali. Itu panasnya bisa mencapai 50 derajat Celcius. Kalau dia tidak dibalik akibatnya? Kalau tidak dibalik, dia makin panas di dalam Tumpukan itu. Cuman panasnya ini tidak seragam, jadi tidak homogen ke semua tumpukan. Jadi proses membolak-balikan ini pertama untuk menghomogenkan tingkat panasnya, kedua biar campuran dari pupuk kandang tadi itu lebih homogen, lebih menyatu, Lebih merata lah ya. iya. Nah, setelah 12 sampai 14 hari inkubasi, proses membolak-balikannya boleh dikurangkan. Misalkan kalau waktu awal kita membolak-balikan 3 hari sekali, nah selanjutnya boleh seminggu sekali sampai bentuk komposnya jadi. Itu tumpukannya boleh berapa tinggi? Untuk tumpukannya itu semakin tebal semakin bagus. Oh, bukan bahaya nanti suhunya Enggak, enggak apa-apa ya. tidak apa-apa. Semakin banyak tumpukan dia semakin bagus, suhunya akan semakin panas. Nah, dan kapan dia dinyatakan udah jadi tuh? Nah, nanti kalau dia udah jadi, bentuknya seperti ini. Kok bisa hitam gini ya? Berhubung ini udah lama, jadi dia tidak perlu lagi kita cacah, jadi udah halus, persis kayak tanah. Bentuk udah lama. Kalau misalkan umur Masa pengomposan. masa maksudnya? pengomposnya itu 2 sampai 3 bulan, dia masih berbentuk seperti serat, seperti ini. Cuman dia warnanya udah hitam. Serat-seratnya ini pun dia lebih lembut, lebih halus. Jadi kalau kita tarik ini lebih mudah Untuk putus ya. putusnya. Kalau ini agak keras. Ini proses ini cepatnya apa? Katanya apa? Ada ulat atau apa? Nah, biasanya dalam proses penginkubasian ini atau proses pengomposan, selain kita menggunakan bioaktivator yang artinya dibantu oleh mikroorganisme lebih Maksudnya kecil kayak bakteri ataupun jamur, juga ada dibantu oleh mikroorganisme makro seperti apa? ulat. Cacing. Bukan. ulat. Kalau cacing biasa malah tidak tahan panas, Pak. Oh, Berbeda dengan jenis ulat-ulatan seperti ini, larva. Kita lihat seperti ini. Nah, semakin banyak larva yang ada di dalam tumpukan bahan kompos, hasilnya akan semakin bagus. ini indikatornya jadi. Iya, ya? indikator. Nah, kalau ini udah jadi, artinya ini udah siap diberikan langsung ke tanaman sawit kita ya? Iya, kalau sudah seperti ini udah bisa langsung aplikasi untuk tanaman, baik itu tanaman hortikultura ataupun tanaman perkebunan. Rasionya berapa, Mas? Artinya dari tumpukan dia pakai apa? Pakai berat atau pakai apa nih? Dari yang tadi tuh sampai jadi ini nih berapa? Apakah itu 10 kali itu jadi satu ini? Biasanya hasil dari pengomposan itu terjadi penurunan bisa sampai 40% penurunan. Apa volumenya? Volume atau berat? Terutama berat deh. Beratnya. Oh, Iya, jadi misalkan kalau bahannya itu 20 kilo, misal 20 kilo 20 kilo ini. janjang sawit ini, hasilnya itu paling sekitar 12 sampai 16 kilo
kompos. Jadinya. Iya, walaupun itu udah ditambahkan dengan pupuk kandang. Oh, padahal itu udah ditambah pupuk Iya, kandangnya dah. padahal udah ditambah pupuk kandang. Oke lah, mudah-mudahan penjelasan singkat ini bisa menambah pengetahuan khususnya kepada para petani terkait bagaimana memanfaatkan sisa-sisa biomasa. Dalam hal ini misalnya ada tankos ini, tandan kosong yang sudah dilepas buahnya untuk dikembalikan ke lahan tapi dengan meningkatkan kualitasnya menjadi yang disebut dengan hasil pengomposan. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.